Melalui video ini kita akan mereview apa saja fitur yang dimiliki dari aplikasi kasir ini. Jadi pertama adalah fitur untuk login masing-masing user. Namanya bukan admin tapi Dying Web. Jadi ketika kita masuk ke dalam beranda, maka yang akan ditemukan adalah sebuah chart yang berisi grafik penghasilan bulanan, di mana kita bisa melakukan filter data untuk tahun yang berjalan, bulan di tahun yang sedang berjalan. Jadi filter ini bisa disesuaikan data apa yang ingin dilihat. Kemudian ada pie chart untuk produk terlaris, kemudian ada bar untuk produk yang akan habis. Jadi setiap jumlah stoknya akan dibuat bar sesuai warnanya. Merah itu kurang dari 20%, kuning dan hijau. Oke, sekarang ke menu transaksi. Ada fitur untuk barcode. Kemudian ada fitur untuk memasukkan pesanan secara manual berdasarkan kategori, memasukkan kuantiti dan menambahkan ke list pesanan, bisa memilih kasir. Pelanggannya masih bersifat umum untuk saat ini. Kita bisa menambahkan juga lebih dari satu pesanan. Kemudian total transaksinya ada di sisi atas. Lalu kita bisa menyimpan pesanan tersebut untuk dibayar kemudian. Jadi kembalinya otomatis 0 karena data tersebut masuk ke dalam pesanan yang belum dibayar dengan nomor faktur 113. Oke, jadi data ini ada di dalam transaksi pending. Nah, kita bisa melakukan pembayaran di transaksi pending dengan memasukkan total pembayaran yang akan dilakukan. Lalu secara otomatis data kembalinya atau total kembaliannya akan terlihat pada halaman di atas. Lalu tugas selanjutnya adalah kita akan melakukan review untuk membayar pesanan secara langsung. Ini dalam hal ini saya ingin membayar sebesar 15.000 misalnya. Lalu saya tekan kembali, ada yang diblok dari Firefox. Jadi jika kita izinkan pop-up, maka secara otomatis dia akan mendownload PDF, yakni berisi nota pesanan. Nota pesanannya itu terlihat seperti ini. Jadi dia printable untuk print kasir. Kemudian jika kita menggunakan Chrome misalnya, saya tarik Chrome dulu. Jika kita menggunakan Chrome, maka pop-up yang tadi harusnya langsung membuka print preview. Jadi kita login lagi menggunakan username Dying Web karena kita beda browser. Kemudian klik masuk. Lalu pada menu transaksi kita lakukan transaksi lagi dari awal. Pilih kategori, pilih produk yang akan dimasukkan, green tea, kemudian klik tambah. Oke, sekarang kita lakukan pembayaran secara langsung, yakni sebesar 11.000. Klik bayar pesanan, maka secara otomatis dia akan membuka halaman print, yang jika terhubung dengan print maka kita bisa mencetaknya secara langsung. Oke, apalagi yang perlu direview. Sekarang kita masuk ke transaksi ini pending. Kita bisa melakukan pembatalan pesanan untuk transaksi yang sedang pending misalnya. Oke, maka datanya sudah hilang tentunya. Kemudian selanjutnya adalah data kategori untuk mengelompokkan produk yang dijual. Misalnya saja di sini saya ingin memasukkan kategori baru, yakni bernama cemilan. Lalu deskripsinya kosongkan saja. Kita klik, bisa diisi ya. Jadi cemilan ala Indonesia misalnya, siapa tahu ada cemilan ala Barat. Kemudian di sini juga ada fungsi edit dan delete. Lalu pada menu data produk kita memiliki barcode di sini. Jika kita memasukkan kode, maka dia otomatis akan mengenerate barcode. Bisa juga melakukan filter berdasarkan stok. Kategori misalnya juga bisa difilter. Ini kalau mau dihilangkan filternya tinggal klik di tempat yang sama. Nah, di sini jika kodenya kita masukkan, maka secara otomatis dia akan mengenerate barcode. Jika ini dibiarkan kosong, maka dia menjadi tanpa kode atau tanpa barcode. Oke, kita masukkan data untuk cemilan, yakni kentang goreng 15.000 untuk harganya, stoknya 10 misalnya. Kemudian klik update, maka secara otomatis dia akan menghasilkan barcode dan data cemilan, yakni kentang goreng tersebut sudah ada pada halaman transaksi. Kemudian review selanjutnya adalah data penghasilan. Jadi data penghasilan kita di sini akan ditampilkan
selama setahun penuh, tapi kita juga bisa melakukan filter secara manual. Ini di sini saya melakukan filter, kemudian ekspor PDF, lalu hasilnya akan terlihat seperti ini. Jadi ada review pesanan beserta detail pesanannya, lalu data penghasilannya, berapa pajak penghasilan, dan totalnya. Selain itu kita juga bisa mengekspor file Excel-nya untuk melihat laporan yang sama, yakni terkait pesanannya apa, total pajak, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita melakukan review untuk produk terlaris. Jadi secara otomatis data produk yang paling laris akan ditampilkan di sini sesuai urutannya. Kita juga bisa mengekspornya dalam bentuk PDF dan juga Excel tentunya. Jadi ada filter juga untuk date range, kita mau lihat dia terlarisnya dari tanggal berapa ke berapa. Selain itu ada juga fungsi untuk menambahkan karyawan. Jadi jika punya lebih dari satu karyawan bisa ditambahkan di sini dan nanti transaksinya per karyawan. Di pengaturan toko ada fungsi untuk mengubah nama toko, juga mengenakan pajak atau tidak kena pajak. Terus ada juga fungsi untuk transaksi per meja, misalnya untuk warung kopi atau warkop atau kafe misalnya. Jadi kita bisa mengaktifkan, misalnya saya mengaktifkan pajaknya 10% dan transaksi meja, maka kita diwajibkan untuk mengisi data-data mejanya. Maka jika kita menilik pada data transaksi, fitur meja sudah bisa dipilih. Jika kita membuat pesanan misalnya, maka secara otomatis data ini akan masuk ke meja yang dipilih. Dalam hal ini adalah meja 01. Kita klik bayar pesanan. Lihat di struknya ada meja 01. Oke, kita coba lagi transaksi cemilan, klik tambah, pilih mejanya, meja 02 misalnya, simpan transaksi. Maka secara otomatis dia akan masuk ke dalam pesanan belum dibayar, dan di dalamnya sudah ditampilkan dia ada di meja keberapa. Oke, ada lagi. Saya rasa cukup sekian untuk materi ini atau review ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.